tahu gak sih, gue tuh ngerasa banget kalau misalnya gue nggak ngerti apa-apa di pandemi ini, apalagi tugasnya tuh selalu makin banyak banget, terus kayak gue ngerasa kayak, di kelas tadi, aku tuh nggak ngerti banget tugasnya harus ngapain, apalagi, aduh kenapa sih harus online gitu? Ih, iya sih, aku juga kayak ngerasa banget kayak pembelajaran online kali ini tuh bikin pusing gitu, kayak gak ngerti. Terus kayak aku ada baca-baca gitu kan, ternyata yang kita alami itu sebenarnya kayak learning loss gitu loh. Jadi kayak kita tuh gak bisa maksimal gitu dalam pembelajarannya, karena kita nggak tatap muka langsung, kita tuh hanya by online ya karena pandemi ini. Jadi kayak baik kita mahasiswa itu kayak jadinya learning loss gitu, konsepsi Bener. antara pembelajarannya tuh jadi nggak nangkep. Tapi emang bener sih guys, pembelajaran online tuh bikin kita overwhelmed banget karena kita dipaksa ngerti jarak jauh gitu kan. Terus aku tuh ada lihat di Instagram kayak poster tentang learning loss, coba kita lihat deh. Nah di Instagram tuh aku tuh ngeliatnya kayak gini loh, jadi learning loss itu kayak konsep yang, sebenarnya kita tuh kehilangan makna dari belajar sebenarnya. Terus karena ada beberapa kehilangan itu, jadi kita penyerapan pembelajaran tuh nggak maksimal gitu loh. Nah jadi setiap pembelajaran yang kita lakukan itu tuh rasanya tuh selalu nggak efektif gitu, apa aja tuh pasti ada aja kendalanya. Iya Nah, bener banget. menurut aku sih learning loss itu bisa ada karena ada beberapa kendala gitu ya, karena kitanya nggak siap belajar, terus mungkin jaringan, device, terus kayak overwhelmed banget gitu loh, kita dibanjiri dengan banyak banget platform pembelajaran baru. Jadi kita tuh kayak, duh menyesuaikan ke sini nih, menyesuaikan ke sana, belum lagi guru atau dosen yang selalu ngasih tugas yang bejibun banget gitu ya, dan deadline-nya itu Bener, kadang masuk akal gitu kan. Parah sih. bener banget. Karena dari hal-hal itu, jadi berdampak ke kita itu kayak kita kurang bersosialisasi karena pertama online, terus kedua tugasnya juga pasti dari internet kan, terus kita kurang berinteraksi, terus konsentrasi kita juga menurun, terus durasi belajar kita berantakan, penjelasan materi yang kurang, jadinya kita nggak menyerap materi itu dengan maksimal. Itu sih dampak yang aku baca dari poster. Wah, Menurut kalian dampak dari yang kalian rasain itu apa sih? menurut gue ya, apa yang poster ini kasih tahu tuh exactly banget apa yang udah gue ngerasain selama ini sih. Kalau Flow gimana tuh? Iya, bener bener banget. Apalagi tuh satu kayak kurangnya sosialisasi, terus juga kayak serapan pembelajaran tuh rendah karena kita tuh online gitu Bener loh. banget, apalagi Walaupun kalau kalian ngerasa nggak sih? Kalau aku sih ngerasa ya, tapi kalau aku ngerasa kalau misalnya karena kita nggak bersosialisasi, kurangnya sosialisasi, itu jadi ngerasa kayak, ya udahlah nanti dulu kerjain tugasnya, ya udahlah masih ada waktunya gitu. Kayak gitu nggak sih? iya, bener bener banget. Apalagi walaupun kita kan kayak interaksinya cuman kayak gini doang, kayak kita akhirnya sekarang kerja kelompok harus by online gitu loh. Bener, Aturan kan bisa ketemu gitu kan, tapi karena pandemi jadinya kayak harus online lagi, yang bener, akhirnya daya serapnya walaupun kerja kelompok pun nggak paham gitu, ya nggak sih, Intan? bener banget. Benar. Apalagi kalau online kita kan belajarnya tuh kayak bebas gitu kan, mau tidur Hmm, bisa, mau sambil makan bisa, mau ngapa-ngapain bisa, sambil jalan tuh bisa gitu. Jadi Bener, kayak konsentrasi kita kebagi banget kan di situ. hmm, Nah, kalau menurut aku dan aku juga setuju sih sama poster ini, ada beberapa solusi yang bisa kita ciptakan untuk mengurangi learning loss yang itu berasal dari diri kita sendiri maupun dari orang lain atau dari faktor luar. Yang pertama itu, kita tuh bisa memaksimalkan teknologi dan zaman sekarang kan zaman digital kan. Jadi kita tuh hmm. kayak nggak boleh gaptek-gaptek banget gitu loh. Kalau misalnya kita gaptek pasti ketinggalan jauh sama teman-teman yang lain gitu. Terus solusi yang lain tuh kita bisa open cam saat pembelajaran. Jadi kan kita pasti dilihat sama orang lain kan. Kan kita jadi memperkenalkan diri sendiri kalau misalnya kuliah nggak siap gitu. Jadi cara kita berkonsentrasi lebih yaitu buka kamera. Terus kita juga aktif dalam diskusi kelas. Terus kita juga, menyiapkan diri untuk belajar gitu. Jadi, kita ngerti dosen ngomong apa, kita udah siap dengan pertanyaan yang kita mau tanyakan. Terus kita juga bisa searching di website-website yang pastinya kredibel dan harus terpercaya gitu, biar kita nggak kemakan hoax gitu. Terus selain itu kita juga bisa meningkatkan kreativitas kita, dan kita bisa sosialisasi ini ke teman-teman bareng, dan kita bisa belajar bareng gitu melalui online. Terus kita juga kalau udah bisa, kita bisa belajar secara hybrid gitu, meskipun belum 100% dan masih gonta-ganti, tapi menurutku itu udah langkah yang baik untuk menekan learning loss. Karena kalau kita ketemu kan pasti kita juga, adalah lebih fokus sedikit ke pembelajaran di kelas. Kemudian, sebenarnya ini udah pernah terjadi sih dan mungkin lebih enak kalau misalnya diterapin kembali yaitu, pemerintah menyediakan kuota belajar gitu dan awal-awal aku merasa kayak waktu, pemerintah nyediain kuota belajar itu kayak lebih baik nggak sih penanganannya? iya sih, gua kayak selama pandemi ini 2 tahun atau 2,5 tahun ini gue dapet sih kemarin yang tahun pertama. Kalau dia dapet gak sih? Ah, nggak tahu Enggak, kalian mau masuk bener. ya? Aku juga lupa. Aku tuh kalau kuota pemerintah ini ya, kayak nggak tahu dapat atau enggak, tapi aku nggak pernah merasakan gitu loh. Sebenarnya dari solusi ini ya yang paling aku kayak, kayak nyeh banget itu tuh kayak memaksimalkan teknologi itu udah pasti. Terus juga kayak melakukan proses hybrid itu tuh menurutku kayak dari solusi ini tuh yang paling keren sih. Karena kan dari proses hybrid kita bisa interaksi langsung ya. Mmm, Kayak nggak harus kayak gini, tapi kita kayak bisa ngomong langsung ya nggak sih, Tan? iya Mmm, bener. benar benar benar. Kita juga Kalau bisa diskusi dan nggak terbatas gitu kan sarananya. bener bener. Kalau kalau tadi kan Vodi kan kalau misalnya Vodi memaksimalkan teknologi sama hybrid kan. Nah Mmm, kalau aku sendiri tuh, kayak aku ngerasanya kayak solusi yang paling ngeh dan tepat itu, iya bener kayak yang Vodi bilang kayak pembelajaran hybrid tuh yang harusnya udah harus dibuka gitu. Karena iya, kita tahu bahwa pandemi ini kan akan panjang gitu, dan nggak seharusnya kita tuh selalu, apa ya, online terus kan. Nggak mau kan kita online terus, makanya, kita harus belajar untuk kayak kalau bisa pandemi ini tetap berjalan maaf, bukan pandemi harus berjalan, tapi misalnya kayak protokol kesehatannya tetap harus berjalan, tapi kitanya juga harus terus meningkat gitu, dengan proses pembelajaran atau proses, apa ya, kehidupan kita tuh juga harus, terus meningkat gitu. Ya kayak ya contohnya ya pembelajaran secara hybrid atau kerja secara hybrid sekarang walaupun sekarang
setahu kita udah punya apa ya, jadwal untuk hybrid kan. Tapi ya, Iya. istilahnya untuk teman-teman yang lain, ya gue sih kepikiran kalau misalnya untuk kayak teman-teman yang lain yang belum bisa hybrid itu semoga cepet banget udah bisa hybrid gitu. Dan kalau misalnya nggak bisa hybrid nih ya, itu kalau bisa tuh kayak bener-bener yang tadi apa ya, Intan bilang gitu loh, kayak kita bisa buka kamera untuk ketika Zoom atau meeting, terus kita juga bisa apa ya, belajar dulu dan kalau bisa kita bener-bener udah nyiapin materi, apa ya, pembelajarannya terlebih dahulu sebelum kayak walaupun nanti bakal dijelasin lagi sama dosen, tapi seenggaknya kita udah belajar gitu loh, itu sih. Bener banget sih, parah bener banget, kayak dengan solusi-solusi kayak gitu kita juga bisa sih untuk menekan banget learning loss yang kita rasain gitu ya sebagai Mhm, mahasiswa. Apalagi sebagai mahasiswa pembelajaran banyak, tugas banyak, numpuk, terus juga harus banyak kerja kelompok, harus banyak mhm, interaksi. Jadi kayak dengan bener. solusi-solusi itu, jadi kayak bisa menekan learning loss pada kita yang sebagai mahasiswa. Iya bener banget bener banget. By the way tapi ini sumpah posternya bagus sih. Kayak satu Iya. poster menjelaskan semuanya, gue kayak ngerasa kayak, "Oh ternyata selama ini hidup gue kuliah 4 tahun, 3,5 tahun." Iya iya 3,5 tahun tapi, ya bagus guys. Iya, makanya aku juga kayak di poster ini tuh kayak semua tuh ada gitu loh informasinya, dari dampaknya, solusinya, siapa yang terkait, terus gimana cara kita menangani learning loss sendiri itu pun ada gitu loh. Bener Dan bener cuma banget. kayak kesimpulan yang bisa kita tangkap dari apa sih learning loss itu, dari kayak gimana caranya kita menekan learning loss dan lain-lain kayak gitu loh. Tapi gue Nah jujur, gue sadar sih kalau misalnya di sini ada pihak terkait, maksudnya apa sih? Ada yang ngerti nggak sih? Nah, jadi untuk menangani learning loss itu kayak yang di poster ini bilang, itu tuh ada kayak penetapan metode, sarana, dan waktu pembelajaran, juga ada pola-pola baru untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar, terus ada pengembangan motivasi, ada program kampus merdeka, terus ada penetapan mindset gitu. Nah, hal-hal itu tuh nggak bisa kita lakukan pure sendirian sebagai mahasiswa. Kita juga perlu pihak-pihak yang bisa mendukung kita, yaitu contohnya dari kita sendiri, dari mahasiswa, terus kemudian ada dukungan dari universitas dan dosen, kemudian ada juga pemerintah, dan kemudian yang juga didukung oleh kebijakan dari Kemendikbud gitu. Jadi kita emang nggak bisa sendirian, kita harus berkooperasi bersama untuk mewujudkan penekanan learning loss gitu Mmm, sih. tapi Iya. Nah kalau menurut kalau kalian ya, mhm, menurut kalian, gue sorry banget nih Intan, tapi kalau menurut kalian tuh, menurut kalian mahasiswa itu harus ngapain tuh yang pihak terkait itu? Kalau bisa menekan gitu. Tadi kan, apa ya, Intan bilang kan kalau misalnya, yang bisa menangani learning loss itu nggak cuma, pemerintah atau Kemendikbud. Kita tahu kalau misalnya pemerintah itu ya kasih kesediaan kuota. Dan kalau misalnya, apa ya, gue masih nggak ngerti sih yang mahasiswa itu harus ngapain gitu selain itu. Kalau dari aku ya, kayaknya kalau mahasiswa sebagai aku sendiri gimana cara menekankan learning loss itu satu harus tumbuhin motivasi. Kita harus kayak bermotivasi untuk belajar Wah, fokus gitu loh. bener Karena kan banget. iya kan? Iya banget ya sih kayak kita udah tahu kita lagi ada di learning loss. Kita kayak loss antara pembelajaran yang dosen kasih sama yang kita tangkap. Kalau misalnya kita nggak nanemin motivasi, kayak nggak tanemin kayak pemikiran-pemikiran untuk kita fokus sama tugasnya sama kelas ya, itu pasti bakalan learning loss itu bakal terus jalan kayak rantai gitu, akan kayak rantai gitu, gak akan putus-putus ya karena kita sendiri kayak walaupun usaha pemerintah udah ada, usaha Kemendikbud udah ada, usaha dosen atau universitas sudah ada, tapi kalau kita sebagai mahasiswanya sendiri nggak mau ikut kontribusi atau kayak nggak ada kontribusinya, ya sama aja nggak sih kayak ya nothing gitu loh, hasilnya ya sama aja. Kalau dari aku sih yang aku terapin itu ya kalau gimana cara aku memutuskan rantai learning loss itu sendiri pada diriku ya sebagai seorang mahasiswa kayak gitu. Oke 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 oke. Lanjut Vodi. Lanjut Vodi, lanjut Intan ini kesimpulan. nah kalau menurut aku kesimpulan yang bisa kita tarik dari learning loss itu, yaitu kita harus punya upaya untuk meminimalisir learning loss yang terjadi pada sistem pembelajaran. Nah, kita juga harus menekan atau menurunkan efek dampak learning loss dari mahasiswa. Kemudian ada juga beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kreativitas dan, kualitas pembelajaran, yaitu salah satunya lewat pembelajaran hybrid. Kemudian ada juga penetapan metode, sarana, dan waktu untuk pembelajaran. Nah, ini bisa juga dioperasikan seperti kayak pembelajaran, hybrid atau misalnya kita bisa punya waktu khusus untuk kerja kelompok gitu. Jadi kita punya, pembelajaran yang bervariasi gitu. Kemudian ada juga realisasi program kampus merdeka dan perizinan untuk melakukan pembelajaran tatap muka dan itu tuh merupakan langkah besar gitu untuk bisa meningkatkan motivasi mahasiswa dalam belajar. Kemudian mahasiswa juga nggak akan, terbatas gitu belajarnya, dia bisa berkembang melalui metode yang banyak gitu. Kemudian kita juga bisa memperbaharui metode pembelajaran secara berkala yang kemudian akan membantu minat mahasiswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kemudian juga lingkup kelas, melakukan sesi tanya jawab untuk melakukan proses sharing atau diskusi yang diharapkan akan memicu perkembangan kognitif serta pengetahuan dari mahasiswa. Kalau yang dari poster sih itu dan aku setuju sih tentang kesimpulan yang, diucapkan di sini. Kalau menurut kalian gimana? Dari Cisasra nih gimana nih? Kayak ada Aduh, nggak sih kesimpulannya yang ditangkap atau mungkin ada apa gitu yang Cici tangkap dari kayak learning loss ini? gue ngerasa kayak sedang lagi ditampar gitu sama poster ini gitu. Ngerasa nggak sih kalau misalnya, oh iya selama selama apa ya tadi Intan jelasin selama kita sharing juga, kayak gue ngerasa kayak, oh iya ya gue kayak gitu loh, oh iya ya kok gue nggak ada motivasi, oh iya ya gue selama ini saat pelajaran itu gue nggak pernah menseriuskan atau apa ya, kayak tidak mempersiapkan materinya dulu gitu. Kenapa nggak kayak dulu-dulu gitu, kayak, oh ternyata kayak gitu loh, ternyata, nggak cuma pihak yang mana yang harus, apa yang disalahkan, tapi sebenarnya semuanya juga harus membantu gitu. Gue ngerasa banget kalau misalnya apa yang diomongin, di kesimpulan ini atau di poster ini tuh udah tepat gue ngerasa kayak gue ngerasa banget deh kalau misalnya ini udah tepat gitu loh. Kalau Vodi gimana tuh?
Iya, aku juga sih ngerasa kayak ini tuh udah tepat gitu ya. Dan di poster ini tuh kayak kelihatan gitu loh inti dari learning loss pada mahasiswa, apalagi terutama kita gitu ya. Kayak kelihatan banget dan itu bisa jadi salah satu cara gitu loh untuk kita kayak, oh iya kita sebagai mahasiswa kita bisa nih ngelakuin hal-hal yang ada di poster ini, gimana caranya kita putusin rantai learning loss yang buat kita tuh happy banget gitu. Benar, kalau tadi kan info gitu, kalau Intan sendiri gimana nih? Aku jadi kayak, kebuka gitu pikirannya kalau misalnya kita tuh kadang terlalu nyaman gitu kalau kuliah offline gitu kan, karena kan kita bisa belajar di mana aja, di kasur, di dapur, di mana sambil ngelakuin apa aja dan secara nggak sadar itu menurunkan kemampuan kita untuk belajar gitu dan menyerap materi. Dan sekarang kita bisa lihat hasilnya kalau misalnya ternyata itu banyak dari teman-teman atau bahkan diriku sendiri tuh yang kadang nggak ngerti gitu materi pembelajarannya. Dan aku juga termotivasi untuk menekan angka learning loss dengan upaya-upaya yang aku lakukan sendiri, gitu sih kalau dari aku. Bener banget sih. Udah kalau kayak gitu, itu harus berubah kalau bisa ya guys. Terus kalau bisa Mhm. kita sama-sama ingetin ke teman-teman lain atau ke sahabat-sahabat kalian, ke bestie kalian untuk sama-sama ingetin kalau misalnya sebenarnya bukan pihak mana yang harus disalahkan, tapi semuanya yang harus, berjuang lagi gitu loh, apalagi saat pandemi kayak gini. Oke guys, ya guys. Ya udah, bye-bye guys. Bye. Bye-bye.